إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, virus corona, si makhluk kecil yang tak terlihat mata, telah memporak-porandakan segala sendi kehidupan di dunia ini, serta telah menciptakan ketakutan di mana-mana. Bahkan ekonomi global pun mengalami anomali yang sulit dinalar. Bukan hanya pengusaha kecil atau perorangan, bahkan pengusaha besar dan perusahaan pun banyak yang mengalami kebangkrutan. Pada intinya, di masa pandemi ini semua kita sedang mengalami kesulitan. Namun yang sangat perlu kita garis bawahi adalah ketika seseorang mengalami kebangkrutan di dunia ini, maka masih banyak cara yang dapat dilakukan agar ia bangkit kembali dari kebangkrutannya. Tentang masalah ini, Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan tahu kepada kita semua bahwa yang lebih mengerikan adalah ketika seorang manusia mengalami kebangkrutan di alam akhirat. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut itu di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula memiliki harta benda. Faqala, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." Rasul bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa dan zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Namun ia juga datang dengan membawa dosa dan kezaliman. Ketika di dunia dia telah mencaci dan juga telah memaki dan salah menuduh orang lain, memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka sebagai tebusan atas dosa dan kezalimannya tersebut, diberikanlah kebaikannya kepada orang-orang yang pernah ia zalimi ketika di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi. Hingga apabila kebaikannya telah habis dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ia zalimi, sementara belum semua kezalimannya tertebus, ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka diambillah dosa atau kesalahan yang dimiliki oleh orang yang dizaliminya, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Betapa sangat meruginya seorang manusia di akhirat kelak ketika ia banyak membawa pahala dari amal ibadahnya yang ia kumpulkan dengan susah payah ketika dia hidup di dunia,
akhirnya harus habis tanpa sedikit pun tersisa, karena dipakai untuk menebus dosa dan kesalahan kepada orang lain yang pernah ia lakukan, namun tidak sempat untuk minta dihalalkan atau diislahkan selagi ia masih berada di dunia. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah oleh karena pahala telah habis tak tersisa, sedangkan masih banyak dosa dan kesalahan yang harus ia tebus, maka dosa dan kesalahan orang-orang yang pernah ia sakiti dipikulkan kepadanya sesuai dengan kadar dosanya. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlumatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallaluhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadari madlumatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahumila 'alaihi." Siapa yang pernah berbuat kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatan saudaranya atau perkara-perkara lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalan dari saudaranya tersebut pada hari ini juga. Maknanya ketika masih hidup di dunia, sebelum tidak ada lagi dinar dan tidak ada lagi dirham, untuk menebus kesalahan yang dilakukannya, yaitu pada hari kiamat. Bila ia memiliki amal salih, maka diambillah amal tersebut darinya sesuai kadar kezalimannya, untuk diberikan kepada orang yang dizaliminya sebagai tebusan atau pengganti atas kezaliman yang pernah ia lakukan. Namun bila ia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah kejelekan orang yang pernah dizaliminya lalu dipikulkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Alam akhirat adalah sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan urusan dunia yang belum terselesaikan dengan baik ketika manusia itu masih berada di dunia. Maka sungguh sangat berbahagia dan beruntung bagi seorang manusia yang mampu menyelesaikan semua urusan dengan manusia lainnya sebelum ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita garis bawahi dari hadis di atas adalah bahwa di akhirat kelak tidak akan lagi berlaku mata uang dinar atau dirham, lira atau euro, dolar atau bahkan sekalipun pound sterling yang paling tinggi nilai tukarnya ketika di dunia. Di akhirat kelak hanya akan ada dua alat tukar yang berlaku, yaitu pahala dan dosa. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak dapat dielakkan lagi ketika kita hidup dan bergaul di tengah masyarakat, keluarga atau di dalam lingkungan pekerjaan dan lainnya. Mungkin kita pernah berbeda atau berdebat faham, atau pernah bersikap yang tidak mengenakan, baik disengaja ataupun tidak, yang kemudian hal itu mengakibatkan kemarahan hingga merenggangnya tali persaudaraan, atau lebih buruknya lagi sampai bermusuh-musuhan, saling menghina menjelek-jelekan, saling tuduh menuduh serta menghujat habis-habisan. Maka di dalam suasana salat Jumat yang khidmat ini, mari kita bermuhasabah diri, kemudian ingatkan kembali diri kita. Pernahkah diri kita menghina mencela orang lain, memfitnah menuduh tanpa bukti kepada orang lain? Atau pernahkah diri kita memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar? Atau pernahkah diri kita menyakiti fisik atau perasaan orang lain dengan perkataan atau perbuatan? Maka jika kita pernah melakukannya dan belum saling memaafkan dan menghalalkan, saat inilah kesempatan terbaik untuk kita saling islahkan selagi kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, agar ketika kita datang ke alam akhirat, semua urusan dunia kita dengan manusia yang lainnya sudah terselesaikan dengan baik. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah dinanti-nanti atau dientar-entar jika kita masih punya urusan yang belum terselesaikan dengan orang lain. Jangan tunggu hari esok atau nanti jika hari ini kita bisa menyelesaikan urusan tersebut. Sebab siapapun tidak akan pernah ada yang tahu kapan
kita akan dipanggil oleh Sang Maha Segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah hari ini, esok ataupun lusa. Terkecuali apabila orang yang kita maksud sudah meninggal dunia atau sudah tidak mungkin lagi kita temui karena terkendala jarak dan waktu atau yang lainnya, maka para ulama menyarankan banyak-banyaklah berdoa untuknya, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan untuknya, dan jika masih hidup mohonkan kebaikan di dunia dan di akhirat untuknya. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Jumat tanggal 8 bulan Safar 1442 Hijriah, maka salah satu tugas kita pada bulan ini adalah mari selesaikan masalah dan perbaiki hubungan antara sesama manusia, terutama orang tua, keluarga, sahabat, kerabat, dan tetangga. Karena ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tertunda datangnya kepada kita jika kita dengan mereka masih menyisakan permusuhan atau belum saling mengislahkan. Mari kita bersimpuh di pangkuan orang tua, mohonlah maaf dan ridhonya, karena ridho dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridho kedua orang tua kita. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Mari saling memberi dan meminta maaf. Jangan pernah bosan memberi maaf dan jangan pernah sungkan meminta maaf. Jika memungkinkan, temuilah keluarga, kerabat, sahabat yang jauh. Jernihkan apabila sempat keruh, uraikan benang yang sempat kusut, rekat-eratkan silaturahmi yang sempat ternat akibat berdebat. Namun apabila tidak memungkinkan kita temui karena jarak dan waktu, maka manfaatkanlah kecanggihan teknologi yang ada, bisa melalui telepon, video call, dan sebagainya. Firman Allah dalam hadis qudsi, Ana Rahman wa hiya Rahimu syaqaqtu laha isman min ismi. Aku adalah Maha Pengasih dan adalah Rahim, namanya aku ambil dari namaku. Man wasalaha wasaltuhu, siapa yang menghubungkan silaturahim maka aku jalin hubungan dengan dia. Wa man qata'aha qata'tuhu, dan siapa yang memutuskan silaturahim maka aku putuskan hubungan dengan dia. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun jangan karena maaf bisa diminta lantas kesalahan sengaja diulang-ulang. Mari kikis, habis, sinis, egois, apatis, cuci, caci, maki, benci, basuh, gemuruh, kukuh dan angkuh, lurus, seluruh, keruh, acuh, tak acuh, riuh, ricuh atau bermusuh-musuh, redam dendam yang dalam terpendam hingga padam. Mari sisir, usir buruk fikir, nyinyir, sindir, mencibir, memelintir atau eksploitir, sikap babat, pecat, kesumat. Mari rekat, jabat, erat, hangat, seka, buruk, terka, sangka, singkap, asap, gelap, usap, lap hingga mengkilap. Buanglah sampah, sumpah, serapah, amarah dan sum'ah. Mari saling pintar merasa, bukan saling merasa pintar. Kait, cubit, bahkan sisit, parasit yang menggigit, menjangkit penyakit, agar hati tak sempit, sulit, rumit. Buanglah ke laut Jawa, hawa, jumawa, serta merasa istimewa. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua sama, tuna, hina, dina, lemah, rendah, payah. Tiada ada daya upaya melainkan atas karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.